warga Ilkom, how is it going everyone? Sekarang kita sudah masuk ke part 2 podcast bersama tiket.com, episode kedua daripada podcast HBKI 2021. Di sini kita masih bersama dengan Mas Raden Ardiansyah Natakusuma, biasanya dipanggilnya Mas Ruli sih ya. Nah, di sini kita sekarang udah masuk ke topik yang berkaitan dengan cyber security. Nah, jadi mungkin sekarang kayak nyambunginnya gimana ya? Kira-kira kalau misalkan Mas itu sertifikasinya itu apa ya yang kira-kira perlu kalau misalkan Mas kayak kita mau nyambung ke cyber security? Eee, Sertifikasi sebetulnya, banyak ya yang internasional gitu. Jadi kita harus lihat dulu karena di cyber security itu, luas ya, banyak. Ada yang, ofensif gitu, ada yang defensif, ada yang terkait, aplikasi, ada, compliance atau kepatuhan gitu. Jadi misalkan minatnya, ofensif gitu kayak semacam, hacking gitu, ethical hacking ya berarti pilih-pilih sertifikasi yang terkait, ofensif. Misalkan, ofensif, security, certified profesional misalkan. Hmm. Jadi kita, Oh. harus tahu dulu di cyber security-nya minatnya di domain di bagian yang mana gitu, apakah ofensif, defensif, compliance atau apa gitu. Oke oke. Oke, jadi itu adalah mungkin sertifikasi-sertifikasi yang mungkin bisa didapatkan. Tapi sebelumnya mungkin tadi saya pas tadi pas kayak offensive defensive up, nah itu mungkin ada yang belum tahu tuh apa ya kira-kira ya? Mungkin mesti dijelasin mungkin ya, secara general CySec itu kayak gimana, kayak apa bisa dibagi ke mana-mana dan kalau misalkan diaplikasikan tuh seperti apa ya? Eee, s Ya kalau kalau cyber security kan, mmm, sudah jelas saya keamanan, cyber gitu. Kalau di tiket itu, dibagi ke, 4 lah, 4, ada yang, ofensif. Ofensif itu lebih ke, apa ya, orang-orang tim yang senangnya, menyerang gitu, mencari celah gitu. Ada kelemahan, kerentanan apa sih di sistem, di aplikasi tiket itu gitu. Nah setelah itu, kasih solusi, rekomendasi, perbaikannya gitu. Mhm. Nah ada lagi, defensif gitu, defensif, security gitu. Ini tim, orang-orang yang melakukan, monitoring gitu, eee, monitoring, serangan gitu, entah dari luar ke tiket.com gitu, Mhm. maupun, monitoring di, internal, apa ya, production lah gitu, sistem yang, kritikal buat, tiket gitu. Mhm. Ada juga, eee, security automation gitu, application security gitu, tim orang-orang yang, apa ya, membuat, script, tools-tools, kecil gitu, mengintegrasikan, hal-hal yang manual jadi, otomatis gitu, dari ujung ke ujung terkait, pemeriksaan keamanan gitu. Dan yang Oke. satu lagi lebih ke, compliance gitu, eee, kepatuhan terhadap, standar gitu, baik itu standar nasional maupun, standar, internasional gitu. Begitu. Oke, mungkin kita coba lanjutin dulu ke bagian kayak bagaimana sih cara para pegawai dari tiket.com itu bisa kerja di cyber security. Nah, itu kayak gimana ya rutinitas keseharian Mas pas kerja di cyber security? Eee, Kalau tujuan kami itu kan intinya membantu, perusahaan gitu ya untuk meningkatkan, eee, postur, keamanan gitu. Nah, ada standar yang kami jadikan, acuan gitu untuk, nasional, seperti indeks, kami ya, indeks keamanan informasi dari, BSSN gitu, Badan, eee, Cyber dan Sandi Negara. Mhm mhm. Juga ada, standar internasional seperti, PCI DSS itu Payment Card, Industry Data Security Standard. Ini spesifik, standar apa ya, pembayaran menggunakan
credit card dan debit card. Hmm. Dan satu lagi itu ISO 27001. Kebetulan skopnya itu terkait sistem pembayaran gitu. Jadi semua sistem pembayaran di tiket gitu. Nah, dari 3 standar itu diturunkan gitu, apa yang harus kami kerjakan setiap hari, setiap bulan, 3 bulan, semester, dan setahun gitu. Hmm. Seperti misalkan, setiap hari harus ada monitoring itu, security monitoring terkait keamanan misalkan. Harus ada training security awareness ke karyawan baru misalkan. Hmm. Harus ada pelatihan secure coding training untuk developer atau programmer gitu. Dan masih Hmm. banyak gitu, ada bisa puluhan, ratusan lah gitu. Begitu. Oke, jadi tadi kan kayak Mas juga udah kayak ngebahas tentang kayak junior developer gitu-gitu dan segala macam. Mungkin Mas bisa jelasin ya, kira-kira kalau misalkan untuk junior developer tuh kalau misalkan ingin masuk ke bidang cyber security itu kompetensi yang harus dimiliki itu apa aja ya kira-kira? Dan mungkin kayak bagi para kita semua ini mahasiswa ilmu komputer kayak harus bisa memahami bahasa apa ya kalau misalnya kita ingin coba cyber security? Junior security engineer sebetulnya lebih ditekankan ke apa ya, semangat untuk belajar hal baru gitu. Jadi Hmm. misalkan, karena kan kebutuhan setiap perusahaan itu berbeda gitu. Ketika misalkan bergabung di tiket pun pasti selalu ada hal yang harus diri kita sendiri untuk improve gitu. Jadi yang paling penting itu ketika baru terjun ke cyber security itu apa ya, senang belajar gitu. Nah, yang Hmm. kedua itu bahasa Inggris gitu, karena apa yang kita cari itu pasti ada di search engine semacam Google gitu. Nah, Mhm. ketika kita mencari di Google menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris itu hasilnya berbeda gitu. Jadi bahasa Inggris itu minimal writing ya, kita bisa gitu. Jadi tahu apa yang kita cari gitu. Mhm. Nah, kalau untuk di cyber security, kalau programming biasa kebanyakan sih Python ya. Nah, Python, oke. tapi sebetulnya itu hmm, dikembalikan ke orangnya masing-masing, karena kalau di cyber security misalkan membuat program kecil atau scripting itu setiap orang tuh beda-beda, ada yang senangnya pakai Python, ada yang Bash script gitu. Lebih ke uh, script itu atau program kecil itu membantu mempercepat atau mengotomasi pekerjaannya dia gitu. Jadi ya dikembalikan ke orangnya sendiri gitu. Mmm, mhm. Oke, tadi kayak udah ngebahas juga kayak mengenai kita harus, apa namanya, bekerja sesuai dengan ya standar nasional dan segala macam. Tapi kan mungkin ini agak mungkin kita kayak harus berhubungan juga dong sama kayak tingkat manajerial dan segala macam. Nah, mungkin kayak kayak pernah kayak ada perbedaan konflik nggak dengan perbedaan karena atas gara-gara hal-hal seperti demikian? Dan atau mungkin kayak apakah ada challenge yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mau kerjasama sama manajerial? Eh, Selama di tiket sebetulnya eh, hal positif yang saya lihat itu di kami itu apa ya, blameless culture gitu. Ketika ada problem itu bukan salah siapa gitu, tapi apa solusinya? Bagaimana kita mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, terkait standar internasional maupun nasional yang harus tiket raih dan maintain, ya otomatis perlu ada kerjasama dari seluruh direktorat di perusahaan gitu. Mhm. Sejauh ini sih semua kooperatif gitu. Tinggal ya sebetulnya lebih bagaimana kita mengkomunikasikan target yang harus dicapai oleh perusahaan. Ya bagaimana setiap manajer atau VP setiap divisi itu mengkomunikasinya dengan baik lah gitu, agar tujuannya tercapai gitu.
So far sih ya komunikasi koordinasi antar direktorat bagus gitu. Jadi menurut Mas, jadi challenge yang harus lakukan untuk bisa memenuhi ketiga standar tersebut itu apakah cukup mudah atau memang sebenarnya kayak banyak kesulitan juga? Kalau saya bandingkan dengan perusahaan-perusahaan tempat kerja saya sebelumnya dan beberapa teman di perusahaan lain, di sini challenge-nya susah ya, tapi tercapai gitu. Di perusahaan lain, challenge-nya itu sangat susah dan tidak tercapai gitu, tidak selesai gitu. Oh, oke Jadi, oke. jadi apa yang bisa kami selesaikan dalam beberapa bulan atau 1 tahun terkait standar keamanan gitu di perusahaan lain itu bisa bertahun-tahun dan tidak selesai gitu. Oh, oke. Tiket udah selesai gitu ya? Tiket. Untuk tiket.com udah selesai Ya, berarti ya? Heeh. iya dan itu kan harus kami maintain gitu, yaitu tadi setiap hari, setiap minggu, bulan, quarter, semester sampai tahun gitu, Hmm. agar ya terjaga gitu standar. Karena kan setiap tahun itu kami ada eksternal audit gitu dari auditor luar untuk meriksa gitu. Setahun terakhir ini tiket maintain nggak gitu terkait keamanan informasinya gitu, mengikuti Heeh. standar nggak gitu. Itu ada auditnya gitu setiap tahun itu. Hmm. Oke, sekarang kita akan coba tanya ke bagian seberapa pentingnya cyber security ya. Jadi di tiket.com itu tuh bagaimana cara kita bisa defend daripada cyber attack ataupun cyber threat. Bagaimana cara tiket.com dapat mengatasi permasalahan tersebut? Sebetulnya 2 tahun lalu ya 2019 ketika awal saya join itu fokus kami itu dari teknologi dulu dari luar ke dalam gitu. Apa yang diakses oleh customer gitu, oleh customer tiket gitu. Oh dari luar yang diakses itu website tiket dan aplikasi mobile tiket.com gitu. Nah fokus kami di situ dulu gitu. Kami melakukan pemeriksaan berkala gitu, security testing lah gitu. Hmm. Setelah hal-hal yang berisiko tinggi diminimalisir gitu, baru ditarik ke dalam gitu. Baru apa yang harus diimprove di internal gitu, baik itu dari sisi teknologi, proses maupun orang gitu. Hmm. Begitu. Jadi memang pertama-tama harus coba fokusin dulu ke bagian core-core-nya ya, baru kita bisa bercabang-cabang ke permasalahan-permasalahan lainnya, Gap. Iya betul. Oke. Setelah itu di sini juga mungkin ada berbagai macam permasalahan yang juga nyambungnya ke cyber security juga. Jadi kira-kira kayak tiket itu gimana ya caranya untuk bisa meningkatkan awareness para customer mengenai proteksi akun mereka? Karena kayaknya saya juga pernah kayak kebobolan gitu pernah sampai kebobolan juga akun saya jadi kayak harus diubah-ubah segala macam. Nah, karena ada kebanyakan kasus kebobolan tersebut, jadinya kayak itu kan bisa terjadi gara-gara kelalaian penggunaan sendiri juga. Mungkin juga bisa gara-gara mudah memberikan kode OTP mungkin atau enggak langsung diberikan kepada orang asing gitu dan segala macam. Nah, kira-kira menurut Mas itu tuh bagaimana ya caranya bisa kayak gitu? Jadi yang saya sebutkan tadi, raise awareness about the protection of the account. Di kami itu sebetulnya mulai dari internal karyawan dulu gitu untuk meningkatkan awareness keamanan gitu. Karena apa ya customer itu kan eksternal yang sebetulnya yang susah kita kendalikan gitu. Jadi yang ya untuk meningkatkan awareness customer kami biasanya melalui email, misalkan harus rutin mengganti password misalkan. Ada Hmm. juga melalui tulisan di blog resmi tiket, bahkan yang
real time gitu, yang langsung itu WhatsApp dari tiket ke customer. Jadi misalkan ada tiba-tiba ada WhatsApp ke Mas Fata gitu. Mhm. Seseorang berhasil login ke akun tiket.com Anda gitu. Jika itu bukan Anda, segera ganti password Anda di sini gitu. Itu resmi dari akun tiket.com gitu. Jadi kan, dan Mhm. orang kan customer kan ya hampir semua pasti menggunakan WhatsApp gitu. Jadi kan, oh ada yang login ke akun saya gitu. Tapi bukan saya, ya segera ganti password. Itu hal yang apa ya, yang real time gitu. Mhm. Berarti itu ya real time ya? Tapi kalau misalkan kayak mungkin dari kita sendiri, apa ya, kayak yang harus kita bisa lakukan sebagai para customer? Sebagai customer ya, pertama itu kita harus membedakan password gitu. Password email dengan password akun lainnya, misalkan akun di tiket.com, sosial media dan lain-lain itu harus berbeda-beda passwordnya gitu. Karena Mhm. banyak kasus itu ketika ada satu password yang bocor di satu tempat gitu, dicoba di berbagai tempat itu bisa masuk gitu, karena passwordnya sama gitu. Oh iya, Jadi eh, pertama itu. Kedua, akun email kita dan misalkan akun sosial media atau apapun itu harus diaktifkan pengamanan tambahannya, two factor authentication gitu. Karena mmm, password itu kan apa yang kita tahu gitu. Nah, OTP itu apa yang kita punya gitu. Jadi kita tambah pengamanan gitu. Selain password ya menggunakan OTP juga gitu. Jadi ketika password kita email, misalnya password email kita bocor ke luar gitu, orangnya tetap nggak bisa masuk karena perlu OTP gitu. mmm, iya sih bener, kayak sangat berbantu banget sih kalau misalnya pengen punya account yang safe memang harus punya two factor authentication banget sih. Kalau misalkan kagak ya cuma ngasih email dan password aja ya langsung dobrak. Mhm. Terus mungkin, apa namanya, saya juga pengen kayak coba nanya kepada Mas yang mungkin udah paham di cyber security. Mungkin kan saya dobrak dari gitu-gitu tuh dari misalkan kayak kebobolan, mungkin ada kayak bahaya lain yang bisa kita dapatkan sebagai mungkin dari bidang customer atau mungkin dari bidang cyber security dari perusahaan-perusahaan tuh mungkin ada banyak sekali bahaya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak ya, kayak kira-kira bahaya yang bisa didapatin itu apa aja? Bahayanya lebih ke apa ya? Ancamannya lebih ke seperti pengambil alihan akun gitu ya. Jadi oleh apa ya, oleh hacker atau fraudster, akun kita diambil gitu karena bocor gitu. Ada juga lebih ke apa ya, serangan-serangan ke sistem, ke aplikasi gitu. Mhm. Eh, Tujuannya misalkan untuk ya selain mengambil alih akun, misalkan bisa juga mencari-cari data sensitif gitu, data-data rahasia gitu di sistem, di database gitu. Mmm, gitu. Leb- Terus ada apa lagi tadi, Mas? Kalau dari luar, dari eksternal lebih banyaknya seperti itu sih gitu. Iya sih. Itu juga kayaknya memang banyak sekali sih memang bahaya-bahaya dari situ, dari cyber security dan segala macam. Nah, untungnya sih memang ada tim dari cyber security sih. Jadi memang tugas cyber security itu memang sangat gede banget ya. Jadi menurut em, Mas Mas Ruli ini kalau misalkan responsibility dari sasik tim itu tuh sangat gede kan ya? Atau ada yang lebih diprioritaskan oleh tiket.com atau semuanya sama gitu? Dan kalau misalkan ada mungkin bisa jelaskan kayak mungkin kalau misalkan responsibility-nya itu tuh em, apa namanya seperti apa ya bisa untuk meningkatkan responsibility daripada tim ya? Eh, di tiket itu semua sama pentingnya sih. Eh, Justru saya lihat karena sama pentingnya, jadi cyber security pun sangat penting gitu di tiket.
disupport atau didukung dari mulai ya board of director gitu, dari si levelnya gitu, dari para direktur gitu, ya mendukung gitu agar tiket improve gitu. Karena saya bandingkan dengan perusahaan-perusahaaan lain, di banyak perusahaan lain tuh di Indonesia cyber security itu nggak penting gitu. Mereka perlu cyber security itu ketika ada dua hal. Pertama, ketika ada kejadian, misalkan kebobolan gitu ya, atau datanya bocor gitu. Kedua, ketika ada harus patuh ke standar tertentu, misalkan entah standar nasional maupun internasional gitu. Baru baru oh perlu cyber security gitu kalau di perusahaan lain gitu ya. Oke. Mungkin sekarang kita tadi kan udah kayak jelaskan tentang kayak responsibility juga, terus juga kayak cyber security itu seperti apa, dan juga kayak tanggung jawab, dan juga seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang cyber security. Mungkin saya juga ingin tahu nih kan kayak ada juga kerjasama yang saya ketahui, ada kerjasama dengan perusahaan seperti OVO atau BCA Mandiri dan lain-lain. Nah itu tuh kan berarti kita kan udah berusaha untuk kontak sama perusahaan lain. Nah, itu tuh gimana ya? Kayak gimana ya bentuk kerjasamanya? Dan untuk di bidang cyber security, apakah ada benefit dan juga malah ada ancaman dari perusahaan lain? Dan bagaimana cara bisa build trust-nya? Kalau kerjasama dengan perusahaan itu pasti perlu ya, penting gitu. Baik itu terkait penerbangan, hotel, maupun terkait pembayaran gitu. Semakin banyak sistem pembayaran yang bisa dipakai oleh customer ya semakin bagus gitu. Mm-mm. Terkait terkait cyber security, biasanya dari tim kami itu ada di awal itu ya sebelum tiket bekerja sama dengan pihak lain. Biasanya dari kami ada kami harus menilai tata kelola perusahaan pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan tiket gitu Mm. terkait cyber security-nya. Nah dari kami biasanya kami kirim kuesioner gitu, security questionnaire gitu. Nanti dari perusahaan lain mengisi kuesioner itu. Setelah itu kami assess ya, kami nilai gitu. Oh ternyata bagus atau cukup bagus atau kurang gitu. Nah itu dikomunikasikan ke manajemen gitu. Mm. Risikonya kalau kita bekerja sama dengan perusahaan ini seperti ini. Kalau perusahaan ini sudah oke gitu. Nah dari situ ada beberapa perusahaan pihak ketiga yang kadang kami perlu untuk melakukan pengujian gitu, security testing, untuk memastikan bahwa sistem mereka itu yang terhubung ke tiket sudah relatif aman gitu, risikonya rendah gitu untuk terjadi masalah keamanan gitu. Mm. Jadi memang benar-benar harus dicek semua sih pasti ya. Kalau misalnya nggak dicek, kemungkinan perusahaannya malah bisa kayak ambil data ya, Kak, Mas? Iya betul. Jadi eh, melakukan assessment terlebih dahulu sebelum bekerja sama dengan pihak lain gitu. Hmm. Karena Oke, biasa saja kan Heeh. ada masalah keamanannya di perusahaan lain, tapi yang kenanya tiket.com gitu. Hmm. Oke. Selain itu saya juga ingin bertanya tentang kayak progres daripada Tiket.com di bidang cyber security. Nah, mungkin di awal-awal mungkin pasti kan kayak Tiket.com kan tidak sempurna mungkin ya. Pasti kan ada kayak hal-hal yang harus diperbaiki dan mungkin ada juga yang belum ditambah di Tiket.com. Nah, mungkin mungkin bisa dijelaskan ya mungkin dari progres Tiket.com um, di bidang cyber security selama 2 tahun Mas berada di Tiket.com. Oke, sebelum saya bergabung tiket itu kan diskusi dulu dengan calon atasan dan CTO saya gitu. Ternyata ya challenge-nya berat gitu. Ya analoginya saya diminta mengubah hutan belantara menjadi taman yang indah gitu. Iya, oke. Oke, jadi seiring berjalannya waktu gitu,
tim ditambah, banyak yang di-improve dari sisi, proses, teknologi gitu. Banyak sih yang jauh lebih, baik lah gitu dari apa ya, 2019 sampai, hari ini itu banyak, apa ya, peningkatan gitu dari sisi, awareness ke orang, eee, improvement di prosesnya maupun, teknologi gitu. Kalau, berbicara detail ya mungkin, sangat banyak lah gitu. Tapi ya yang jelas banyak yang, kami improve, 2 tahun terakhir gitu. Jadi memang apa namanya, berarti memang bakal susah banget sih kayak jadi analoginya sampai kayak hutan belantara sampai jadi taman. Kayaknya wah, aduh nebang pohon aja belum tentu bisa gitu. Ya mungkin seperti itu kali ya. Saat itu saya juga, punya bertanya lagi tentang kontribusi mengenai tentang cyber security Mas, tapi mungkin nggak hanya di tiket.com. Mungkin Mas punya kontribusi lain di bidang cyber security, tapi bukan di tiket.com sendiri. Mungkin Mas punya kayak hal yang bisa diberikan kepada masyarakat mengenai cyber security. Saya kebetulan, eee, aktif di beberapa komunitas cyber security ya di Indonesia gitu. Baik itu, sebagai, peserta ketika ada security meet up maupun, sebagai, pemateri atau pembicara gitu. Hmm, Sharing lah, berbagi ke, komunitas gitu. Sebelum hmm, pandemi ya seringnya, offline gitu. Ketika pandemi ini ya online gitu. hmm, Eee, Pernah juga seperti misalkan, sharing di, kampus gitu, seperti seminar, saya ngisi sebagai, pemateri gitu, pembicara terkait, cyber security gitu, khususnya di, tiket.com gitu. hmm, Jadi, Tiket.com juga ambil alih peran juga ya mungkin di cyber security. Tapi kan meskipun mmm, se perusahaan kan pasti kan memang agak tertutup ya, tentu saja demi confidential perusahaan. Tetapi apakah Tiket.com pernah punya kontribusi di bidang, cyber security mungkin untuk Indonesia sendiri, tetapi ya agak belum tentu harus kayak seminar, mungkin ada lain. Eee, Apa ya, ya tiket.com salah satu di Indonesia salah satu, perusahaan yang, nilainya baik ya di mata pemerintah dalam hal ini, eee, Badan Cyber dan Sandi Negara gitu. Karena kami, eee, mengikuti dan patuh terhadap, standar, keamanan informasi, mereka gitu. Mhm, Selain itu apa ya, tiket.com juga sering jadi, sponsor gitu untuk, event terkait cyber security, misalkan, lomba hacking atau capture the flag ya. mhm. Selanjutnya saya juga pengen kayak coba saya juga pengen tanya lagi Mas tentang sertifikasi. Karena saya jujur kayak memang Mas punya sertifikasi banyak, tapi apakah yang nyambung sama cybersecurity itu yang mana ya? Karena saya juga kan misalkan ada yang tertarik sama cybersecurity. Nah, mungkin pada bingung nih mau dapat sumber sertifikasi itu mungkin dari mana gitu. Nah, aku juga bingung nih dapat sertifikasi mungkin dari mana ya? Apakah dari laman search aja gitu namanya gitu atau tinggal gimana gitu? Jadi kalau, eee, apa ya, sertifikasi itu kan kita bisa terkait sertifikasi profesional terkait, cyber security gitu ya. Hmm. Itu bisa dilihat dari pertama itu di cyber security kita minatnya belajar apa, misalkan, red team gitu ya, ofensif. Nah itu bisa Mhm, kita cari di, Google misalkan, oh sertifikasi ofensif di cyber security itu yang bagus apa saja sih gitu. Terus kita, compare gitu dengan, berbagai, lowongan pekerjaan gitu. Misalkan di LinkedIn, di Jobstreet dan lain-lain. Oh ternyata sertifikasi cyber security terkait ofensif tuh yang banyak dicari dibutuhkan itu yang, ini gitu. Nah baru kita cari tahu sertifikasi itu tuh, syaratnya apa saja, cara mendaftarnya gimana,
trainingnya seperti apa, ujiannya seperti apa gitu. Itu pun sama untuk di bidang lainnya, misalnya sertifikasi yang sudah saya punya gitu, misalnya terkait ofensif gitu. Saya ada misalnya OSCP gitu, Offensive Security Certified Professional gitu. Ada juga dari CRES gitu, Register Penetration Tester gitu. Nah, terkait misalkan audit, compliance, saya ada beberapa sertifikasi juga dari PCI gitu. Ada sebagai Internal Security Assessor, ada juga ISO 27001 Lead Auditor gitu. Jadi itu yang sertifikasi yang menunjang kebutuhan perusahaan saat itu gitu. Apa yang dibutuhkan perusahaan saat itu gitu. Oke. Selanjutnya mungkin kita tadi udah pernah bahas dari cyber security tadi tentang kayak makna cyber security itu apa. Terus juga di Tika.com itu cyber security juga seperti apa. Dan juga saya udah bahas tentang peran cyber security mau di Tika.com tersebut maupun juga untuk Tika.com keluar. Dan juga tadi udah juga dibahas mengenai bagaimana kita bisa mematuhi standar-standar yang sudah diberikan dari internasional maupun dari negara. Dan juga kita udah kayak menjelaskan tentang bagaimana customer bisa care sama tentang akunnya mereka dan gimana cara Tika.com bisa melakukan hal tersebut. Nah, mungkin di sini karena kita sudah bahas banyak banget tentang cyber security, mungkin kita juga bisa akhiri untuk sisi cyber security. Akan tetapi di sini saya juga ingin tahu nih, mungkin untuk para penonton di sini kan pasti kayak, oh cyber security itu mulai dari mana ya kira-kira? Nah, menurut Mas itu cyber security itu tuh enaknya mulainya kayak gimana? Soalnya saya itu juga pernah kayak ikut kayak cyber security. Nah, itu harus sampai install Linux segala. Nah, itu kan berarti kan ya pasti butuh proses dong. Dan kalau misalkan begitu, gimana ya cara kita bisa kayak belajar cyber security mulai dari mana? Dan mungkin untuk Mas, apakah yang Mas mungkin bisa kayak apa Mas punya kayak regret kayak gak belajar ini sebelum bisa masuk ke bidang cyber security gitu? Kalau itu seperti yang di sesi 1 sempat saya mention gitu. Sebetulnya orang cyber security di Indonesia itu sangat sedikit gitu. Sedangkan kebutuhannya banyak gitu. Jadi peluang kerjanya masih sangat besar gitu. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun uh, sama gitu. Jadi ketika memutuskan pengen belajar cyber security gitu, misalnya senangnya ofensif gitu atau belajar hacking ya lakukan uh, sesuai etika gitu. Jadi belajar misalkan buat lab sendiri di lab di kampus misalkan atau di cloud gitu, bikin uh, lab sendiri untuk latihan gitu. Terus bisa juga ikut klub komputer atau cyber security di kampus, ikut komunitas juga. Sekarang kan banyaknya kayak di Telegram atau Discord gitu ya. Sering ikut seminar, terus misalkan sering ikut lomba capture the flag gitu. Nanti lama-lama tahu, oh saya harus belajar ini dulu, misalkan, oh harus tahu Windows dan Linux misalkan gitu. Oh ternyata harus belajar scripting gitu, pakai Python atau Golang gitu. Nanti lama-lama tahu sendiri gitu, oh harus belajar ini, harus belajar itu gitu. Dengan cara kita aktif di berbagai komunitas dan lomba. Iya, oke. Jadi ya bagi para pendengar semua, kalau misalkan memang kalian ingin coba ke cyber security bisa dimulai tuh dengan cara join organisasi dan juga ikut seminar-seminar dan juga ikut pelatihan-pelatihan. Dan kalau dengan seperti demikian kita juga bisa dapat pengalaman setidaknya ya untuk di bidang cyber security jika sehingga kita kalau misalkan udah masuk ke pekerjaan cyber security kita gak sama sekali tidak ada keraguan gitu ya. Bukan keraguan ya, lebih kayak sudah paham bahwa CBC itu seperti apa konsepnya begitu. Nah, di sini berarti kita sudah ngebahas banyak banget ya. Dari sisi pertama tadi kita udah bahas mengenai live-nya Mas. Dan untuk cyber security itu untuk podcast kedua kali ini.
Nah, dengan ini berarti kita sudah mengakhiri daripada podcast HBK 2021 episode kedua bersama dengan tiket.com. Nah, dengan ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya kepada tiket.com yang telah memberikan ilmu ya kepada kita semua, yakni di bidang ya cara kita bisa menanggapi hidup dan juga bisa menanggapi di bidang cyber security. Nah, di sini saya juga ingin terima kasih ya secara pribadi juga sama Mas Raden Ardiansyah Natakusuma atau Mas Ruli ya, untuk ilmu-ilmunya dan juga untuk bisa berkontribusi untuk mahasiswa ilmu komputer. Nah, mungkin juga dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, Himakop, juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tiga.com juga, karena juga bisa berpartisipasi di dalam acara-acara Himakom. Dan contohnya adalah seperti HBKI pada tahun 2021. Oke, jadinya karena ini sudah waktunya kita akan mengakhiri podcast kali ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi dan juga ingin bermohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang kurang tepat dan atau ada perbuatan yang mungkin dapat menyinggung para penonton sekalian. Dan terima kasih juga nih kepada para Mas Daryl juga ya. Soalnya juga bisa membantu untuk bisa kita dapat kontak sama tiga.com. Oke, mungkin di sini ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan Mas Ruli, silahkan. Pertama, terima kasih atas kesempatannya pada HBKI ya, Himakom UGM untuk podcast 2021 ini. Kedua, tetap buat teman-teman yang masih kuliah, tetap semangat belajar, persiapkan diri kalian sebelum lulus itu, sebelum terjun ke dunia kerja gitu. Bekali diri kalian gitu dengan misalkan training, sertifikasi, magang gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Ruli atas tambahan-tambahannya dan berarti dengan ini podcast kali ini sudah selesai. Thank you semua bagi pendengar yang sudah dengerin ya lama-lama gini. Dan jangan lupa untuk cek-cek podcast-podcast sebelumnya bersama Smart Friend juga. Karena topik-topik yang kita telah bahas itu sangat berguna tentunya buat kita sebagai mahasiswa ilmu komputer. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk saksikan HBKI 2021 virtual meetingnya ya. Di kedepannya akan ada infonya. Nah, dengan ini saya undur diri. Keep safe, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salah ngomong.